Ya, selamat pagi Oki dan Maya dan pemirsa TVRI di seluruh tanah air. Salam Indonesia maju, merdeka. Ya, Oki dan Maya, saat ini kami berdua berada di Istana Merdeka Jakarta, di mana nantinya beberapa saat lagi kita akan mengikuti secara bersama-sama upacara peringatan detik-detik proklamasi dalam rangka peringatan HUT kemerdekaan ke-75 Indonesia di sini nanti. Ya, peringatan detik-detik proklamasi ini akan dimulai pada pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti, ditandai dengan suara sirine dan juga dentuman meriam sebanyak 17 kali. Dan tentu saja untuk pagi ini, Rizky dan pemirsa TVRI, bahwa persiapan masih dilakukan, tapi kalau tadi pagi kita lihat persiapan masih ada beberapa seperti finishing begitu ya. Betul Tetapi sekali. sekarang nampaknya kita sudah siap sekali untuk mengikuti upacara pengibaran bendera merah putih pagi nanti. Namun kalau dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, Oki dan Maya, Happy, tentunya sangat berbeda sekali pada tahun ini ya. Kalau bisa dibilang pada tahun lalu hampir di setiap sudut Istana Merdeka terdapat panggung hiburan dan ramainya tamu undangan, baik itu pejabat tinggi hingga masyarakat umum yang diundang pada tahun-tahun sebelumnya. Namun pada tahun ini hampir bisa dibilang tidak ada, baik itu panggung hiburan maupun tamu-tamu undangan yang biasanya sangat meramaikan Istana Merdeka. Untuk hiburan hanya ada 2 videotron besar di depan Istana Merdeka ini yang nantinya akan menayangkan sejumlah hiburan secara seluruh virtual. Masyarakat Indonesia diwajibkan turut serta untuk menghentikan sejenak aktivitasnya pada pukul 10:17 waktu Indonesia Barat, menghentikan aktivitas dan berdiri sempurna bersama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya pada saat pengibaran bendera merah putih dilakukan. Hanya selama 3 menit saja, dari pukul 10:17 waktu Indonesia Barat sampai pukul 10:20 waktu Indonesia Barat. Ibu Haja Huri Ma'ruf Amin tiba di tempat upacara. Penghormatan kepada Sang Merah Putih dipimpin oleh Komandan Upacara. Kepada Sang Merah Putih, hormat senjata! Rak! Beserta Ibu Haja Huri Ma'ruf Amin tiba di tempat upacara. Penghormatan kebesaran Kepada Inspektur Upacara, hormat senjata! Rak! Tegak senjata! Rak! Henti! Gerak! Luruskan! Lurus! Pada Sang Merah Putih, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! 4 langkah ke depan! Jalan! Hadirin dimohon berdiri.
dipimpin oleh Komandan Upacara. Kepada Sang Merah Putih, hormat senjata! Pokok senjata! Salam Indonesia Maju, Merdeka. Ya, tadi kita lihat bersama-sama ya, Anggi dan Regina, jalannya upacara penurunan bendera merah putih dalam rangka HUT kemerdekaan Indonesia yang ke-75, di mana kita lihat sekali, walaupun sangat sederhana, sangat minimalis sekali, namun esensi dari kekhidmatan sebuah upacara masih tetap terjaga, begitu ya Regina, dan tentunya kemeriahan pun masih bisa terlihat, baik dari segi jalannya upacara maupun hiburan-hiburan yang ditayangkan sebelum upacara itu dimulai. Setuju ya? Ikra, dan juga rangkaian upacara hari ini di hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-75 telah mencetak sejarah juga, di mana pertama kali kita melakukan upacara secara virtual yang disaksikan oleh 17.845 undangan yang juga turut berpartisipasi dengan tetap menggunakan busana daerahnya masing-masing kalau tadi pagi juga ya. Betul sekali, namun pada saat kedutaan besar sahabat yang memang berada di Jakarta begitu, dan ini semua memang menjadi sebuah konsep baru, sejarah baru. Bukan tidak mungkin Regina, konsep-konsep ini akan terus dilakukan tahun-tahun berikutnya, di mana walaupun misalkan kemeriahan Istana Merdeka tahun depan misalkan kita berharap pandemi segera berakhir begitu, tetap meriah di Istana Merdeka, namun tetap ada virtualnya begitu ya, yang melibatkan seluruh masyarakat Indonesia. Betul sekali Ikra. Nah, tapi kalau tadi Ikra juga sempat menyinggung mengenai Presiden Joko Widodo yang tidak lagi mengenakan pakaian adat pada saat penurunan, berarti sama halnya sama dengan tahun lalu, di mana tahun lalu itu juga Presiden Joko Widodo pada saat upacara penurunan juga mengenakan setelan jas dan tidak lagi menggunakan pakaian adat. Dan perbedaan lagi pemirsa di tahun lalu, di mana kalau selesai upacara bendera seperti ini, upacara penurunan bendera, masyarakat umum ini dapat menyaksikan secara langsung dari luar pagar halaman Istana Merdeka Jakarta, dan sempat dihampiri oleh Presiden Joko Widodo pada tahun lalu. Namun tahun ini tetap kembali kita masih di tengah pandemi COVID-19 dan juga tetap kita masih menerapkan protokol kesehatan. Dan tadi juga ada perbedaannya lagi Ikra, di mana bendera merah putih ya tidak lagi dikembalikan ke Monas, tidak lagi ada pawai dengan menggunakan kereta Ki Jagaraksa tersebut. Ya. Dan walaupun tidak bisa langsung melihat bagaimana upacara penurunan bendera, tapi saya yakin Regina, masyarakat Indonesia sangat antusias melihat upacara tadi dengan menonton televisi, baik itu mendengarkan radio maupun menonton di media sosial, yang memang hampir seluruh media sosial
bisa ditayangkan bahkan mulai dari hiburan hingga upacara penurunan tadi. Ini artinya nasionalisme kita sebagai bangsa Indonesia ini tidak berkurang sama sekali. Setuju. Bahkan mungkin ada gaya baru, nasionalisme gaya baru yang bisa diterapkan di tengah pandemi COVID-19. Rangkaian acara, rangkaian tugas kita selesai ya. Bagaimana perasaan kalian? Perasaan kalian gimana, udah beres? Senang, alhamdulillah, lega, alhamdulillah ya. Nggak mau di swab lagi, nggak mau. Ya ini momen sejarah ya hari ini ya. Pertama kali virtual dan kondisi sangat sepi menurut ya di Istana Merdeka. Nggak ada hiburan, nggak ada acara-acara yang memang membuat kemeriahan. Tapi kayaknya hikmatnya tetap dapat ya. Nah, Regina menjadi pengalaman pertama bertugas di istana dan langsung jadi host. Gimana rasanya? Seneng banget, pokoknya benar-benar bersyukur sih untuk pengalaman ini. Doain semoga nextnya jadi host utama ya. Amin. Mudah-mudahan pokoknya ini jadi pelajaran banget sih buat Gina juga, jadi pengalaman luar biasa. Apalagi tim-timnya juga luar biasa. FD-nya Mbak Roro, terima kasih, sangat membantu kita banget. Terima kasih. Segala drama yang terjadi, Ro. Gimana, Ro, perasaan lu, Ro? Ya tadi nangis. Lu juga nangis. Ro, gimana, Ro? yang pasti beda banget sih Bang dari tahun lalu. Tahun lalu cuma jadi FD doang, kerja cantik, istilahnya gabut lah. Tapi sekarang ngeset kamera sendiri, belajar kabel, belajar audio, belajar lighting, pindah-pindah blocking. Ilmunya banyak banget diterima hari ini. Dengan segala dramanya ya. Betul, dan dengan segala itu swab. Ini FD aku luar biasa. Ya kalau gue sendiri sih tahun lalu bertugas tetapi hanya menjadi reporter yang melakukan doorstop begitu beberapa menteri sama Presiden Jokowi. Pada saat tahun ini dipercaya menjadi host untuk membawa acara pengibaran bendera ataupun upacara detik-detik proklamasi dan upacara penurunan bendera. Sungguh sangat pengalaman yang sangat berharga sekali. Dan tentunya ini menjadi sejarah baru juga buat Indonesia. Siapa tahu tahun depan di Istana Merdeka meriah, tetap meriah, tapi tetap diselenggarakan secara virtual melibatkan masyarakat luas. Kita doakan ya, semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Terima kasih.